Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vicky Darmawan dari kelas manajemen A2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab kedisiplinan. Pengertian kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. 1. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi sini tidak ada paksaan. 2. Kesediaan. Kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak. Adapun juga pengertian menurut para ahli. 1. Menurut Hasibun. 2. Menurut Theo Haiman. 3. Menurut Buhler. 4. Menurut pendapat T. Hani Handoko. Kedisiplinan dibagi atas 3 jenis. 1. Disiplin preventif, yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar atau aturan sehingga penyelewengan dapat dicegah. 2. Disiplin korektif, yaitu kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan yang mencoba untuk menghindari pelanggaran lebih lanjut. Kegiatan korektif sering berupa suatu bentuk hukuman dan disebut tindakan disiplin. 3. Disiplin progresif, yaitu kegiatan memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Tujuan dari disiplin progresif ini agar karyawan tidak mengambil tindakan-tindakan korektif sebelum mendapatkan hukuman yang lebih serius. Indikator kedisiplinan. Pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu organisasi, antaranya 1. Tujuan dan kemampuan. Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menentang bagi kemampuan karyawan. 2. Teladan pimpinan. Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan karyawan karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. 3. Balas jasa. Balas jasa atau gaji dan kesejahteraan ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan atau pekerjanya. Peraturan pemerintah nomor 30 1980 disebutkan 3 tingkatan hukuman disiplin, yaitu 1. Hukuman disiplin ringan terdiri atas 1. Teguran lisan, 2. Teguran tulisan, 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis. 2. Hukuman disiplin sedang terdiri atas 1. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun. 2. Penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun. 3. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun. 3. Hukuman disiplin berat terdiri atas 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun. 2. Pembebasan dari jabatan. 3. Pemberhentian dari hormat sebagai pegawai negeri sipil tidak atas permohonan sendiri. 4. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Yang terakhir, 1. Ketegasan. Pimpinan harus berani dan tegas bertindak untuk menghukum setiap karyawan yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Pemimpin demikian akan mudah untuk disegani dan ditakuti pemimpin oleh bawahan. 2. Hubungan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantaranya karyawan ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. Manajer harus berusaha menciptakan suasana hubungan kemanusiaan yang serasi serta meningkatkan vertikal maupun horizontal di antaranya semua karyawannya. Terciptanya human relationship yang serasi akan mewujudkan lingkungan dan suasana kerja yang nyaman. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi saya meminta maaf sebesar-besarnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.